Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Jalaluddin sebagai pengampu mata kuliah dengan kode MATA 4217 atau analisis 1 pada perkuliahan tutorial online Prodi Matematika S1 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi pengayaan bahan materi pokok modul 1, yaitu mengenai metode pembuktian di dalam matematika. Kenapa saya pertimbangkan materi ini sebagai bahan pengayaan atau pelengkap modul 1? Karena ketika Anda mengambil mata kuliah analisis 1, nanti Anda dituntut untuk terampil dalam melakukan pembuktian terhadap pernyataan-pernyataan matematika yang perlu untuk dibuktikan kebenarannya, seperti teorema, kemudian lema, akibat, ataupun soal-soal yang harus Anda kerjakan dengan cara membuktikan. Oke, langsung saja kita akan bahas ya materinya. Yang pertama itu definisinya ya, pembuktian secara matematis atau pembuktian dalam matematika. Pembuktian secara matematis merupakan bagian penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu adalah suatu penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan umum yang sudah diketahui kebenarannya. Jadi ada beberapa pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang sudah diketahui kebenarannya. Kemudian dari situ kita tarik suatu kesimpulan sehingga didapatkan suatu kebenaran baru yang disebut dengan kesimpulan tersebut. Dan penalaran deduktifnya itu adalah yang berbasis pada suatu asumsi. Jadi kita berangkat dari suatu asumsi, kemudian kita akan membuktikan suatu pernyataan lain ya berdasarkan asumsi tersebut, didukung tentunya dengan beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai argumentasi. Biasanya itu adalah definisi ataupun aksioma, ataupun juga bisa dengan teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Nah, kemudian apa tujuan melakukan pembuktian? Tujuannya adalah untuk meyakinkan kebenaran suatu pernyataan matematika dalam suatu sifat atau teorema ya, yang berbentuk implikasi. Ya, ini ya, jika P maka Q ini implikasi. P-nya disebut hipotesis, Q-nya disebut suatu kesimpulan yang akan dibuktikan kebenaran. Atau implikasi dua arah yang sering disebut dengan biimplikasi. Jadi pembuktian itu biasanya berbentuk jika P maka Q. Maka kita akan melihat ya bahwa pembuktian di dalam matematika ini terdiri dari beberapa. Ada bukti langsung. Bukti langsung biasanya menggunakan bentuk pernyataan jika P maka Q. Ada bukti tidak langsung ya. Jadi ini ekuivalensi biasanya dari pernyataan implikasi, yaitu adalah kontraposisi ya, yang mana dia memiliki nilai kebenaran yang sama dengan implikasi. Nah, yang kedua ya, bukti tidak langsung ini adalah kontradiksi. Jadi dengan melakukan suatu pengandaian salah ya terhadap suatu pernyataan, kemudian nanti akan dicari suatu kontradiksi. Baik dengan kontradiksi dengan hipotesis ataupun kontradiksi dengan fakta-fakta yang sudah diketahui kebenarannya. Yang terakhir ada induksi matematika. Oke, kita akan bahas ya satu persatu. Nah, di sini bukti langsung. Pernyataan matematika yang dibuktikan dengan metode bukti langsung lazimnya bisa dinyatakan dalam bentuk implikasi jika P maka Q. Nah, bagaimana cara membuktikan pernyataan jika P maka Q ya agar pernyataan jika P maka Q atau pernyataan implikasi ini benar?
tentu kita akan menganalisis atau mengidentifikasi ya tabel kebenaran implikasi. Nah, ini mengingatkan kembali materi logika matematika ini jangan sampai lupa. Kalau lupa silakan untuk dibuka kembali ya karena ini menjadi dasar dalam pembuktian. Kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan tabel kebenaran implikasi ini semuanya bernilai benar kecuali yang salah itu kalau B-nya benar, P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah. Jadi kalau misalnya pernyataan P-nya salah, itu tidak perlu dibuktikan kebenarannya karena apapun kebenaran Q-nya, implikasinya sudah pasti benar, gitu ya. Jadi kalau P-nya sudah ketahuan salah ya tidak ada pekerjaan yang harus dibuktikan ya karena sudah jelas tidak ada pilihan lain bahwa implikasinya ini akan bernilai benar. Namun jika P-nya bernilai benar ya, maka ini ada yang salah kesimpulannya itu ketika Q-nya salah. Maka oleh karena itu agar pernyataan di baris kedua ini ya ada kesimpulan di baris kedua ini tidak terjadi maka kita asumsikan B-nya benar ya. Yang pertama, kemudian kita akan buktikan bahwa Q-nya benar. Gitu. Maka oleh karena itu ini menjadi salah satu dasar ya dari prosedur bagaimana membuktikan secara langsung dengan menggunakan implikasi ini. Oke, selanjutnya algoritma bukti langsung ya. Dari identifikasi hasil identifikasi tadi kita akan simpulkan ya di sini. Yang pertama, mulai dengan mengasumsikan pernyataan P bernilai benar. Kita asumsikan P bernilai benar, itu yang pertama kita lakukan ya. Apapun nilai P-nya nanti kita asumsikan bahwa nilai P-nya benar. Lalu gunakan definisi aksioma atau teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya ya. Dengan mengikuti aturan inferensi atau penarikan kesimpulan untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Q benar. Jadi prosesnya itu dari setelah mengasumsikan P untuk membuktikan Q benar itu kita tidak dalam tangan kosong ya. Artinya kita harus punya modal tahu definisinya dulu gitu ya. Harus tahu definisinya atau ada aksioma ya. Ataupun kalau tidak pakai teorema juga boleh. Tapi dengan syarat teorema tersebut harus Anda buktikan terlebih dahulu ya. Kalau teoremanya belum Anda buktikan ya tidak sah Anda membuktikan dengan suatu teorema. Kenapa? Karena teorema tersebut perlu dibuktikan kebenarannya. Berbeda dengan definisi dan aksioma. Gitu. Maka ketika kita sudah membuktikan Q-nya benar, akibatnya pernyataan implikasi jika P maka Q tersebut benar. Artinya buktinya sudah selesai. Oke, sekarang kita akan melihat contoh ya secara lebih nyata dalam soal. Bagaimana sih proses pembuktian langsung ini? Misalnya sini, buktikan bahwa pernyataan ini, jika X bilangan genap, maka X kuadrat bilangan genap. Ya tentu ini pernyataan P-nya adalah X bilangan genap. Q-nya yang akan dibuktikan X kuadrat bilangan genap. Ya. Nah, jadi mula-mula langkah pertama ya kita asumsikan dulu bahwa X bilangan genap itu bernilai benar. Nah, di sini karena X bilangan genap, nah, jadi ini sudah kita asumsikan tentunya ya, X bilangan genap ini bernilai benar. Maka berdasarkan definisi dari bilangan genap itu sendiri, ya, kalian cek ya, Anda cek apa definisinya nanti. Dari sini berdasarkan definisi maka kalau X ini bilangan genap, maka akan terdapat ya bilangan bulat N. Sehingga X itu bisa dinyatakan sebagai 2N. Gitu. Ini adalah definisi dari bilangan genap. Ya. Selanjutnya, karena kita tahu bahwa X sama dengan 2N, kita kuadratkan semua ruasnya, jadi dapatlah X kuadrat sama dengan 4N kuadrat. Nah,
Atau kita bisa tulis ini sebagai 2 kali 2n kuadrat. Nah, selanjutnya. Karena n bilangan bulat, ya, n itu bilangan bulat ya tadi ya. Berdasarkan definisi ini kan n-nya suatu bilangan bulat. Maka 2n bilangan bulat, 2n kuadrat juga bilangan bulat ya. Jadi kalau n-nya bilangan bulat, maka n kuadratnya bilangan bulat ya. Kemudian 2n kuadrat juga tentu bilangan bulat. Nah, ini selanjutnya. Nah, sehingga karena x kuadrat ini bisa dinyatakan sebagai 2 kali sesuatu, sesuatunya itu adalah bilangan bulat 2n kuadrat, maka berdasarkan definisi bilangan genap tentu x kuadrat adalah bilangan genap. Artinya bukti selesai ya. Kita sudah bisa membuktikan pernyataan bahwa jika x bilangan genap, maka x kuadrat bilangan genap dengan bukti langsung. Selanjutnya, yang kedua ya, bukti dengan kontraposisi. Nah, untuk membuktikan implikasi jika P maka Q, ya terkadang kita mengalami suatu kesulitan gitu ya. Ya, bukan berarti pernyataan kontraposisi digunakan ketika jika pernyataan bukti langsung tidak bisa ya, bukan berarti seperti itu. Bisa saja suatu pernyataan itu bisa dibuktikan dengan beberapa cara. Bisa bukti langsung, bisa bukti tidak langsung ya. Tergantung ya, tergantung pada kemampuan dan keterampilan setiap orang dalam membuktikan. Nah, untuk membuktikan implikasi jika P maka Q, gunakan kontraposisinya, yaitu negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Ya. Jadi kita akan menggunakan kontraposisi. Kenapa harus kontraposisi? Ya, padahal kan implikasi ini tidak hanya kontraposisi ya, dia punya inverse ya, dan juga punya kontraposisi. Ternyata kalau kita lihat, kita buktikan dengan tabel kebenaran ya. Dulu waktu SMA mungkin Anda pernah membuktikan bahwa implikasi itu dia akan ekuivalen dengan kontraposisinya. Nah, di sini kan mengingat implikasi ekuivalen dengan kontraposisinya, maka ekuivalen itu artinya senilai ya. Maka secara tidak langsung pernyataan jika P maka Q dapat dibuktikan dengan pernyataan kontraposisinya. Ya udah, karena jika P maka Q ini setara dengan jika negasi Q maka negasi P, kita buktikan aja lewat negasi Q. Jika lewat jika negasi Q maka negasi P. Dengan membuktikan kontraposisinya ini, tentu kita juga sudah membuktikan implikasinya karena dia sama-sama bernilai, sama-sama memiliki nilai kebenaran yang sama. Ya. Selanjutnya, nah kemudian sebagaimana yang sudah kita lakukan ya prosedur pada bukti langsung, kita lakukan juga pada kontraposisi ini. Kemudian mengasumsikan ya pernyataan ini tentu hipotesisnya jadi negasi Q sekarang. Kita asumsikan dia bernilai benar. Selanjutnya sama seperti tadi ya, gunakan definisi, aksioma ataupun teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya dengan mengikuti aturan inferensi ya, aturan penarikan kesimpulan yang benar yang perlu Anda buka kembali untuk membuktikan kebenaran negasi P. Oke. Sekarang kita akan lihat contoh bagaimana soal pembuktian dengan menggunakan bukti kontraposisi ya. Misalnya buktikan bahwa ya jika x kuadrat bilangan ganjil maka x kuadrat bilangan ganjil. Nah, maka kita akan buktikan dengan kontraposisi. Coba kontraposisi dari ini apa? Berarti kebalikannya ya. Yang pertama berarti X, jika X bukan bilangan ganjil, maka X kuadrat bukan bilangan ganjil. Nah, sini kan kontraposisi dari pernyataan tersebut adalah jika X bilangan tidak ganjil, ya maka X kuadrat bilangan tidak ganjil. Tidak ganjil itu apa? Ya, karena bilangan tidak ganjil adalah bilangan genap, kan? Maka pernyataan tersebut setara dengan jika X bilangan genap, maka X kuadrat bilangan genap. Nah,
ini ternyata pernyataan ini sudah kita buktikan ya di contoh sebelumnya. Karena implikasi terakhir telah dibuktikan di contoh sebelumnya, maka terbuktilah yang diinginkan. Oke, jadi karena tadi kebetulan nih saja sih ini sudah kita buktikan ya di contoh sebelumnya. Kalau belum dibuktikan ya Anda harus membuktikan pernyataan implikasi yang terakhir ini. Gitu kan. Sama ya, prosedurnya seperti tadi. Oke, kita langsung yang ketiga ya. Selanjutnya bukti tidak langsung juga ya. Bukti dengan kontradiksi. Bagaimana membangun algoritma dengan bukti kontradiksi? Bukti dengan kontradiksi ya itu berdasar pada kesetaraan ini. Negasi dari negasi negasi dari negasi suatu pernyataan adalah senilai dengan pernyataan itu sendiri. Negasi dari negasi Q senilai dengan Q. Gitu kan. Nah, langkah pertama, mulailah dengan mengandaikan negasi Q bernilai benar. Ya. Jadi yang diandaikan itu bukan Q-nya. Negasi dari suatu pernyataan kita andaikan dia bernilai benar. Lalu, carilah pertentangan atau suatu kontradiksi ya, dengan hipotesis P. Ya, kalau pernyataannya berbentuk implikasi. Atau kalau dia tidak bertentangan dengan hipotesis P, juga bisa juga pertentangannya dengan sesuatu yang dianggap benar. Jadi tidak harus negasi Q ini harus bertentangan dengan P, ya hipotesisnya. Karena belum tentu pernyataannya berbentuk implikasi juga, dan belum tentu dia bertentangan dengan hipotesis. Nah, kalau dia tidak bertentangan dengan hipotesis, maka ya cari sesuatu yang lain ya, sesuatu yang lain yang dianggap benar, yang suatu fakta-fakta yang sudah disepakati kebenarannya. Ya, jadi tetap saja jadi kita sudah menemukan kontradiksi dengan seperti itu. Kemudian karena pertentangan tersebut ya diakibatkan oleh pengandaian negasi, pertentangan yang terjadi itu efek ya akibat dari pengandaian negasi Q benar tadi awal. Maka pengandaian tersebut salah karena bisa menimbulkan kontradiksi. Artinya kalau pengandaian negasi Q benar itu salah, ya artinya negasi Q itu adalah salah. Sekali lagi, kalau pengandaian negasi Q tadi itu adalah salah karena bisa menimbulkan kontradiksi, ya maka pengandaian ini salah. Yang benar adalah ini, negasi Q itu bernilai salah. Oke. Nah, kalau negasi Q bernilai salah, apa yang terjadi? Ya, karena negasi Q salah, maka Q-nya tentu benar ya berdasarkan yang ini. Nah, itu prosedur atau algoritma dalam membuktikan dengan bukti langsung dengan bukti kontradiksi. Ya, kita akan melihat contoh untuk bukti kontradiksi. Misalkan buktikan bahwa akar 2 bilangan irasional. Nah, ini kan pernyataannya belum dalam bentuk implikasi ya tidak apa-apa. Karena bukti kontradiksi kan tidak mensyaratkan harus berbentuk implikasi. Ini dianggap suatu pernyataan Q tadi ya, kalau di sini suatu pernyataan Q. Kan kita andaikan bahwa pernyataan ini salah. Mohon maaf, akan kita andaikan bahwa negasi ya dari pernyataan ini salah gitu. Jadi yang gini, akan diandaikan, mohon maaf, akan diandaikan bahwa negasi dari pernyataan ini bernilai benar. Kita andaikan negasi Q-nya itu bernilai benar ya. Oke. Kalau negasinya bernilai benar berarti artinya apa? Andaikan. Nah, ini harusnya akar 2 ya, mohon maaf. Andaikan
Oke, kita lanjutkan. Andaikan akar 2 adalah bilangan rasional. Jadi yang diandaikan itu adalah negasi dari ini kan. Buktikan bahwa akar 2 bilangan irasional, berarti kita andaikan negasinya, yaitu akar 2 bilangan rasional. Kalau tadi irasional, kalau sekarang rasional. Ini negasinya. Maka berdasarkan definisi dari bilangan rasional, maka akar 2 ini bisa dinyatakan sebagai bentuk M per N, di mana M bilangan bulat ya dan N bilangan asli. Di mana juga M dan N itu relatif prima. Artinya dia FPB dari M dan N itu 1. Itu namanya relatif prima. Nah, ini berdasarkan definisi dari bilangan rasional. Kemudian ya, karena akar 2 itu bisa dinyatakan sebagai M per N, maka M kuadrat per N kuadrat sama dengan 2. Ya, dikuadratkan semua ruas, sehingga 2N kuadrat sama dengan M kuadrat. Itu ya. Dari sini diperoleh bahwa M kuadrat bilangan genap. Kenapa M kuadrat bilangan genap? Karena M kuadrat ini bisa dinyatakan sebagai 2N kuadrat, 2 kali bilangan bulat. Ya, gitu ya. Kan berdasarkan definisi bilangan genap ya. Kemudian ya, tadi karena M kuadrat bilangan genap, sehingga M juga tentu bilangan genap. Ya, kalau kuadratnya bilangan genap, dia sendiri tentu bilangan genap. Karena M dan N relatif prima, ya, maka M dan N harus bilangan ganjil. Ya. Karena M dan N bilangan prima, ya, maka, nah ini mohon maaf ada yang salah ya. Tadi kan N-nya genap ya. Jadi yang harus ganjil itu adalah N-nya harusnya di sini. Supaya apa? Supaya dia relatif prima. Supaya EPB-nya 1. Kalau M-nya diketahui bilangan genap ya, supaya EPB-nya 1, maka N-nya harus ganjil, gitu maksudnya. Ya, jadi ya karena M dan M relatif prima, dan tadi kan M-nya itu bilangan genap, maka N-nya harus bilangan ganjil supaya relatif prima. Kalau M-nya genap, N-nya genap, ya itu tidak relatif prima, dia EPB-nya 2. Kalau M-nya genap, N-nya ganjil, itu relatif prima. Karena yang genap dengan yang ganjil kan, itu sini dia mungkin relatif prima. Oke. Karena M bilangan genap, ya di sini karena M bilangan genap, maka terdapat suatu K bilangan bulat. Ya. Jadi ada suatu K berdasarkan bilangan definisi bilangan genap. Bilangan bulat sehingga M dapat dinyatakan sama dengan 2K. Jelas ya, karena itu definisi bilangan genap. Selanjutnya, dari M sama dengan 2K diperoleh ya, M kuadrat sama dengan 4K kuadrat. Kuadratkan 2 ruas. Nah, ini sama dengan 2N kuadrat. Kenapa? Karena dari awal sudah tahu bahwa M kuadrat itu sama dengan 2N kuadrat. Nah, ini sudah diketahui tadi ya. Atau dengan kata lain N kuadrat sama dengan 2K. Nah, sehingga N kuadrat adalah bilangan genap. Karena bisa dinyatakan dalam 2K ya. Untuk suatu K ya. Ini untuk suatu K. Bilangan bulat ya. Tentu akibatnya N juga bilangan genap. Jadi ini akan berakibat N-nya bilangan genap karena N kuadratnya bilangan genap. Yang ternyata ini kontradiksi dengan hasil sebelumnya bahwa N bilangan ganjil. Jadi pengandaian bahwa akar 2
adalah rasional, itu bisa menimbulkan suatu kontradiksi, di mana N itu tadi sudah disebutkan dia harus ganjil supaya relatif prima dengan M yang genap. Tapi di sini ada suatu kontradiksi bahwa N tadi itu ganjil tapi di sini genap. Itu suatu kontradiksi ya. Sehingga pernyataan pengandaian itu salah. Karena terjadi pertentangan ya, maka pengandaian salah. Sehingga kesimpulan yang benarnya adalah akar 2 bilangan irasional. Jadi sudah selesai ya bukti kontradiksi. Nah, untuk bukti dengan metode induksi matematika ya tidak dibahas di video ini ya, tidak dijadikan bahan penghayaan ya, karena sebenarnya di modul di materi pokok ya atau di buku analisis 1 modul itu sudah lengkap ya dibahas tentang metode dengan induksi matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.